Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan monitoring dan pengontrolan ketinggian air untuk ujian akhir semester mata kuliah sistem tertanam yang beranggotakan saya Dinda Septin dengan NIM 2211181043 dan rekan kelompok saya yaitu Ervan Pardika dengan NIM 2211181005. Yang pertama, di sini terdapat latar belakang. Satu, penelitian ini dirancang menggunakan limit switch sebagai pendeteksi level air di dalam tandon. Dua, sistem ini dapat memberikan gambaran untuk mengontrol dan memantau beberapa variabel seperti level air. Tiga, maka perlu dikembangkan sebuah sistem pengontrolan level tangki air yang bersifat lebih fleksibel serta dapat dikontrol secara real time. Selanjutnya yaitu blok diagram. Pada perancangan sistem ini, input yang digunakan yaitu limit switch, mikrokontrolernya yaitu Arduino Uno, sementara aktuatornya yaitu relay, saklar, dan outputnya yaitu pompa air dan LCD. Untuk cara kerja pada perancangan sistem ini yaitu pada saat disimulasikan, alat akan menyala dan bekerja. Pada saat saklar on, akan menyalakan relay dan pump secara bersamaan, mematikan buzzer, lalu LCD akan memberitahukan pump air dan ketinggian air. Jika tangki sudah terisi 1/4 tidak terjadi apa-apa, maka air akan terus naik sampai full, lalu relay dan pump air akan berhenti dan buzzer akan berbunyi sesaat. Selanjutnya, yaitu komponen-komponen yang digunakan pada perancangan sistem. Terdapat Arduino Uno. Pengertian dari Arduino Uno adalah board microcontroller berbasis ATmega 328 atau datasheet, memiliki 14 pin input dari output digital di mana 6 pin input tersebut dapat digunakan sebagai output PWM dan 6 pin input analog, 16 MHz osilator kristal, koneksi USB, jack power, ICSP header, dan tombol reset. Fungsi dari Arduino Uno sendiri adalah memudahkan penggunanya dalam mengendalikan komponen elektronika dengan program seperti LED, motor DC, relay, servo, modul, dan segala jenis sensor. Selanjutnya, komponen yang digunakan terdapat saklar dan limit switch. Pengertian dari saklar adalah suatu komponen atau perangkat yang digunakan untuk memutuskan atau menghubungkan aliran listrik on atau off. Untuk limit switch, pengertiannya merupakan jenis saklar yang dilengkapi dengan katup yang berfungsi menggantikan tombol. Limit switch termasuk dalam kategori sensor mekanis, yaitu sensor yang akan diberikan perubahan elektrik saat terjadi perubahan mekanik pada sensor tersebut. Selanjutnya terdapat relay dan pump air atau pompa air. Pengertian dari relay adalah saklar atau switch yang dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen elektromekanikal yang terdiri dari dua bagian utama, yakni elektromagnet atau coil dan mekanikal atau seperangkat kontak atau switch. Sementara itu, untuk pompa air atau pump air adalah suatu peralatan mekanik yang digerakkan oleh tenaga mesin yang digunakan untuk memindahkan cairan dari suatu tempat ke tempat lain, di mana cairan tersebut hanya mengalir apabila terdapat perbedaan tekanan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh partner kelompok saya yaitu Ervan. Buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Prinsip kerja buzzer hampir sama dengan loudspeaker. Jadi, buzzer juga terdiri dari kumparan yang terpasang pada diafragma dan kemudian kumparan tersebut dialiri arus sehingga menjadi elektromagnet. Kumparan tadi akan tertarik ke dalam atau keluar, tergantung dari arah arus dan polaritas magnetnya. LCD yaitu suatu jenis display yang menggunakan liquid kristal untuk media refleksinya. LCD dapat digunakan dalam berbagai bidang sebagai contoh monitor, TV, dan kalkulator. Pada LCD berwarna semacam monitor terdapat puluhan ribuan piksel.
Piksel adalah satuan terkecil di dalam suatu LCD. Piksel-piksel yang berjumlah puluhan ribuan inilah yang membentuk suatu gambar dengan bantuan perangkat controller yang terdapat di dalam suatu monitor. Skematik perancangan rangkaian. Di sini ada logic toggle. Logic toggle di sini yaitu limit switch. Limit switch itu sebagai sensor. Kenapa limit switch sebagai sensor? Dikarenakan di sini menggunakan aplikasi Proteus. Sedangkan di dunia nyata bisa secara otomatis karena tidak diklik secara manual. Terus di sini ada sump tank. Sump tank ini sebagai penyedot pompa air ke water tank. Ada Arduino Uno sebagai proses dari sensor input. Terus di sini ada LCD sebagai monitor. Sump tank-nya on atau off dan memberitahu ketinggian air pada water tank. Lalu ada I2C, ada resistor, transistor, buzzer, relay, dioda, motor DC. Selanjutnya script program. Include di sini pada script program itu memasukkan library yang dibutuhkan pada script programnya. In tipe data untuk bilangan cacah. SKHTFI itu sebagai variabel program. Pin mode itu untuk mendeklarasikan atau menentukan pin code dan full sebagai input. Sedangkan motor dan buzzer itu sebagai output. Nilai variabel S, key, HTF ditentukan sebagai digital yang akan digunakan pada fungsi if dan else. Pada bagian pengkondisian pada baris 48, semua sensor terbaca aktif karena nilai yang terbaca satu semua. Maka dari itu LCD akan menampilkan full. Pada pengkondisian baris 133 itu mengaktifkan buzzer dan motor. Baik, di sini saya akan melanjutkan pada tahapan simulasi perancangan sistem menggunakan Proteus. Di sini saya sudah menyalakan simulasinya dan sum level di sini sudah dalam keadaan 1 atau sudah menyala. Fungsi dari sum level itu sendiri yaitu menyedot air dan akan meneruskan air tersebut pada water tank di sini. Di sini LCD akan menampilkan ketinggian air pada water tank. Ini merupakan limit switch, di mana limit switch pada perancangan sistem ini merupakan input. Tetapi untuk kehidupan nyata atau sudah menjadi alat tidak perlu lagi menggunakan limit switch karena dapat digunakan secara otomatis. Ini merupakan buzzer, di mana buzzer akan menyala ketika ketinggian air sudah mencapai full atau 600 liter. Relay dan motor DC. Di sini motor DC dan relaynya sudah menyala. Untuk maksimal ketinggian air pada water tank yaitu 600 liter, di mana pada tiap-tiap ketinggian air yaitu 150 liter. Kita coba pada percobaan pertama ketika limit switch dinyalakan menjadi 1, maka motor DC dan relay akan tetap menyala. Begitupun ketika kita mencoba pada percobaan kedua ketika ketinggian air yaitu half, hasilnya pun akan tetap sama. Pada percobaan ketiga yaitu 3/4, hasilnya pun tetap sama yaitu motor DC dan relay akan tetap menyala dan LCD di sini akan menampilkan ketinggian air dari water tank. Selanjutnya ketika ketinggian air full, limit switch dinyalakan menjadi 1, maka akan secara otomatis motor DC dan relay akan mati. Di sini buzzer akan menyala sebentar. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak sekali kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.